Teman-teman, apa yang akan menjadi kesan di hati kalian kalau ada sebuah negara dibanding negara-negara yang lain itu mengklaim bahwa diri mereka adalah negara yang satu, tapi ternyata di dalam negara itu penuh dengan peperangan. Di video ini saya akan menjelaskan apa saja peperangan yang terjadi di dalam tubuh Katolik Roma sendiri. Di samping saya akan menjelaskan tentang apa sebenarnya kesatuan dari iman Kristen itu, dan benarkah Katolik itu satu? No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and plagued. Will you recant or will you not? Shalom saudara, welcome back to the darkness of Catholicism. Kita akan sering mendengar hinaan dari teman-teman Katolik kan, bahwa Protestan itu nggak satu, tapi puluhan ribu. Nah, mungkin ada beberapa orang Kristen yang merasa tersinggung atau terserang dengan hinaan seperti itu. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan kenapa hinaan seperti itu nggak ada artinya bagi kita Protestan. Teman-teman, dalam Alkitab Yesus Kristus pernah berdoa supaya murid-muridnya menjadi satu, ya kan? Dalam Yohanes 17 ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Yohanes 17 ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Orang Katolik menafsirkan kata kesatuan di sini itu dengan sudut pandang kesatuan organisasi secara hierarkis. Bahwasannya ketika Yesus berdoa memohon kesatuan dari murid-muridnya, itu dimaksudkan satu pemerintahan gereja, satu organisasi, dan dalam hal ini satu kepemimpinan di bawah Paus di Roma. Selain itu, kesatuan juga pernah ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 3-5. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dengan ayat ini, teman-teman, Katolik Roma itu mengandaikan kesatuan dalam satu Tuhan, satu iman, satu baptisan itu hanya harus terjadi di bawah kesatuan, lagi-lagi organisasi, khususnya di bawah Paus atau Uskup di Roma. Nah, untuk meneguhkan kepemimpinan Paus yang harus menjadi pemimpin tertinggi dalam satu organisasi, mereka menggunakan Matius 16 ayat 18 yang berbunyi, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Teman-teman, ayat ini ditafsirkan sebagai dasar bagi Paus di Roma. Bahwasannya dengan ayat ini, Petrus telah ditunjuk menjadi pemimpin di antara para rasul, demikian juga Paus atau Uskup Roma adalah pemimpin dari seluruh uskup lainnya. Karena Uskup Roma adalah penerus dari Rasul Petrus menurut ayat itu. Meskipun kita tahu gak ada tulisan, gak ada catatan manapun dalam Alkitab yang mengandaikan adanya yang namanya suksesi jabatan seperti ini. Pemahaman ini harus diyakini sebagai tradisi untuk Katolik. Sesuatu yang gak tertulis dalam Alkitab, tapi harus diterima sebagai kebenaran karena sudah dipercaya semenjak awal, kata mereka. Nah, meskipun sebenarnya banyak bukti yang menunjukkan bahwa Petrus tidak pernah menjadi pemimpin di antara para rasul. Bahkan kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul, yang menjadi pengambil keputusan tertinggi itu adalah Yakobus, bukan Petrus. Tergambar juga dari sikap Petrus yang takut pada murid-murid Yakobus yang membuat Paulus menegur Petrus di muka umum. Bahkan dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma,
Paulus nggak satu kali pun menyebut nama Petrus dalam salam-salamnya di Roma di pasal 16. Meskipun semua ini membuktikan bahwa klaim Katolik Roma bahwa Petrus adalah pemimpin para rasul, uskup pertama di Roma, dan sebagainya, semuanya itu tidak benar, tapi klaim-klaim mereka tetap harus mereka percaya, harus mereka terima, harus diajarkan berulang-ulang untuk supaya dianggap sebagai kebenaran. Seperti teori propaganda atau cuci otak kan. Kebohongan yang diulang-ulang akan dipercaya sebagai kebenaran. Tapi pada intinya, inilah tafsir-tafsir utama yang mereka percaya sebagai dasar dari pentingnya kesatuan di bawah Paus Roma sebagai jawaban atas doa Yesus dan penegasan Paulus. Tetapi teman-teman, ada yang harus kita perhatikan. Bagaimana kesan kita jadinya kalau ternyata yang membanggakan kesatuan ini sebenarnya adalah penyebab utama kenapa kekristenan hari ini dianggap banyak perpecahan. Perhatikan baik-baik teman-teman. Saya tidak mengatakan kekristenan hari ini banyak perpecahan, tapi dianggap banyak perpecahan. Itu yang saya katakan. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau seandainya Roma Katolik ini tidak menekankan kesatuan itu pada sisi organisasi, tetapi pada sisi satu Tuhan, satu pengakuan iman, satu baptisan dalam nama Allah Tritunggal, maka sulit dunia ini atau agama lain akan mengatakan kekristenan itu tidak satu. Benar nggak? Itu kalau kesatuannya tidak ditekankan pada satu organisasi. Tetapi kan Roma Katolik telah melakukan banyak hal untuk membuat kesan bahwa gereja itu harus ada dalam satu komando kepemimpinan di bawah kepausan di Roma. Dan salah satu usaha mereka untuk memperkuat kesan itu adalah mereka menamakan diri mereka dengan kata Katolik, yang sebenarnya berarti gereja itu bersifat universal. Kata Katolik itu mereka pakai sebagai nama institusional gereja mereka, memperkuat kesan bahwa gereja yang universal itu adalah gereja Katolik Roma saja, karena mereka menggunakan kata Katolik itu untuk nama gereja mereka. Nah, dengan kesan seperti ini membuat orang mudah menarik kesimpulan, terutama umat Katolik sendiri, bahwa gereja yang satu dan universal itu adalah gereja mereka, gereja Katolik. Dan oleh karena kesan seperti ini, gereja yang lain selain Katolik, meskipun sebenarnya masih menggunakan satu pengakuan iman, satu formula baptisan, itu tetap mudah dianggap sebagai bukan gereja yang satu, alias gereja yang terpecah. Tetapi, kalau kita bertanya secara teologis dan filosofis, apa sih kesatuan Kristen yang sebenarnya itu? Dan apa yang dimaksud dengan perpecahan? Dalam Alkitab teman-teman, Paulus pernah berbicara tentang ini. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Teman-teman, di sini ada kesan yang kuat dari Paulus bahwa jemaat Korintus harus bersatu. Tetapi, apakah ini sedang berbicara tentang kesatuan organisasi? Tidak. Karena dalam konteksnya, jemaat Korintus yang notabene sudah satu organisasi, itu sedang terjadi perpecahan internal di dalamnya. Satu jemaat, satu gereja, tetapi ada fraksi-fraksi mengaku dari golongan Paulus, golongan Petrus, golongan Kristus, dan sebagainya. Ini jelas dalam ayat selanjutnya teman-teman. Di ayat 12, Paulus ingin tidak ada golongan-golongan seperti itu dalam satu jemaat. Karena sebagai satu jemaat, mereka adalah tubuh Kristus. Ini Paulus tegaskan dalam ayat 13 kan. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Jadi maksud Paulus, sebagai satu jemaat, mereka harus sadar bahwa mereka adalah satu tubuh dan tidak boleh ada perpecahan internal. Tidak boleh ada golongan-golongan atau fraksi-fraksi figur. Semuanya harus satu di dalam Kristus saja. Satu di dalam kehendak Kristus saja. Yang pertama-tama Paulus kesankan dalam pemberitaan Injil. Kalian bisa baca itu di ayat-ayat selanjutnya. Kesatuan hati dan pikiran dalam Injil Yesus Kristus itulah yang utama. Nah, di bagian lain teman-teman, di pertama Korintus ini, di pasal 11 ayat 18-19, itu Paulus juga berbicara tentang perpecahan.
Ya, dia bilang, sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Teman-teman, jika kita membaca konteks bagian ini, kita akan mendapati perpecahan yang dimaksud di sini adalah perpecahan sosial di dalam jemaat. Bahwasannya ketika mereka berkumpul untuk perjamuan, yang biasanya pada masa itu mereka berkumpul dengan membawa bahan-bahan perjamuan masing-masing dari rumah, ya karena belum seperti sekarang semua sudah disediakan gereja. Zaman mereka itu nggak seperti itu. Masing-masing membawa bahan perjamuan mereka. Nah, ketika mereka membawa masing-masing perjamuan mereka, itu ada perpecahan di dalamnya, terutama antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya membawa roti dan anggur, sedangkan yang miskin gak punya apa-apa. Ketika berkumpul dan dimulai perkumpulan itu, yang kaya lekas-lekas menghabiskan makanan mereka sendiri, akhirnya yang miskin gak makan apa-apa. Yang miskin pun banyak yang sakit hati. Nah, menertibkan hal ini, Paulus memberikan pengajaran tentang perjamuan, bahwa perjamuan itu harus dilakukan dengan cara memecah-mecahkan roti untuk semua bisa merasakan atau mendapatkan roti itu. Karena perjamuan itu bukan sekedar makan-makan, tapi lebih daripada itu, perjamuan adalah satu bentuk peribadatan yang sakral, yang mengingatkan gereja pada malam sebelum Yesus diserahkan, bahwa Yesus itu membagi-bagikan roti, mengucap syukur, dan menegaskan bahwa ini harus dilakukan untuk mengingat akan Yesus. Paulus menegaskan kalau ada orang dalam jemaat yang melakukan perjamuan dengan cara yang tidak seperti yang Paulus jelaskan, malahan berlaku egois dan merendahkan orang miskin, Paulus bilang dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena gereja adalah tubuh Kristus dan roti serta anggur adalah makanan bagi seluruh jemaat gereja. Menyakiti hati jemaat, membuat perbedaan kelas sosial di dalam gereja, apalagi itu terjadi di dalam konteks persekutuan perjamuan, itu berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Dan ini seperti yang terjadi di Katolik Roma kan? Jemaat awam tidak diberikan anggur, hanya roti. Tubuh yang tak berdarah katanya. Yang menerima anggur hanya para imam. Kenapa ada pembedaan seperti ini? Apa alasannya? Seolah-olah ada pembedaan antara umat dan imam. Padahal dalam konteks Korintus tadi, Paulus menekankan keduanya untuk semua orang boleh dapat. Nah, apa maksud harus ada perpecahan di ayat yang tadi? Dan kenapa ini dikatakan sebagai pembuktian tentang siapa yang tahan uji? Tentu kalau kita setia pada konteks, perpecahan yang diharuskan di sini adalah perpecahan dari orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh dalam persekutuan dan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Orang kaya yang sungguh-sungguh, tidak egois, itu akan suka berbagi dalam persekutuan. Dia akan rela berbagi dengan yang membutuhkan. Sedangkan orang miskin yang sungguh-sungguh dalam persekutuan, dia nggak akan mudah menjadi kecewa dengan sikap orang-orang tertentu, orang kaya yang tidak berlaku baik kepada dia. Dia akan tetap setia dalam persekutuan karena yang dia fokus yang utama adalah Kristus, bukan pada sikap atau perilaku orang di dalam jemaat kepada dirinya. Jadi perpecahan di sini adalah tentang menekankan pemisahan yang bersifat rohani dari Paulus, bahwa orang yang sungguh-sungguh dalam Kristus akan bersatu di dalam Kristus dengan kasih akan Kristus dan sesama. Yang gak sungguh-sungguh akan terbukti dia tidak mengasihi Kristus dan sesama dari sikapnya. Kalau yang kaya dia akan jadi kikir, kalau yang miskin dia akan mudah merajuk gitu. Nah, selain itu teman-teman, perpecahan juga dikalimatkan sebagai keharusan untuk berpisah dengan penganut ajaran sesat. Dalam Roma 16 ayat 17, Paulus menegaskan bahwa pengajaran sesat yang bertentangan dengan ajaran yang telah Paulus ajarkan menimbulkan perpecahan jemaat. Sampai di sini teman-teman, kita mengetahui bahwa Alkitab, Sabda Allah, memang menginginkan kesatuan dari umat Tuhan, tapi juga mengharuskan adanya perpecahan. Pertama, perpecahan yang bersifat rohani, memperlihatkan mana yang sungguh-sungguh dan mana yang bukan sungguh-sungguh dalam persekutuan. Dan yang kedua, yang lebih penting adalah perpecahan dengan ajaran yang sesat, yang memang harus berpisah, nggak boleh bersama-sama. Tapi sejauh mata memandang teman-teman, kita nggak akan pernah melihat ada ajaran tentang kesatuan organisasi ataupun larangan terhadap perpecahan organisasi. Malah kalau kita melihat konteks organisasi gereja di masa para rasul mendirikan gereja
melalui penginjilan, kemudian mengangkat dan mempercayakan kepemimpinan kepada masing-masing di tiap jemaat, para penatua-penatua. Kisah Para Rasul 14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat, mereka, Paulus dan Barnabas ini ya, menetapkan penatua-penatua dan sambil berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang kepadanya mereka percaya. Teman-teman, ayat ini sangat menunjukkan bahwa setelah jemaat didirikan, Paulus menyerahkan jemaat itu ke dalam kepemimpinan para penatua yang sudah diangkat dan mereka itu diserahkan kepada Tuhan. Bahkan seperti Paulus dan Barnabas lakukan, teman-teman, di mana mereka mengangkat para penatua, Paulus sendiri menugaskan tugas yang sama kepada Titus. Titus 1 ayat 5. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu dan menetapkan penatua-penatua di tiap-tiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Paulus yang memberikan aturan, pengaturan, dan mandat kepada Titus, bukan Petrus. Ini artinya kepemimpinan dalam kekristenan, perjanjian baru, bukan terpusat pada satu rasul atau rasul manapun, atau pada satu lokasi di mana, tidak. Tetapi seperti yang tadi ya, terbagi dalam satu wilayah provinsi. Di satu pulau Kreta itu ada kota-kota ya. Nah, masing-masing kota itu ada pemimpin. Kesan ini seperti masih kuat di dalam contoh gereja-gereja Protestan yang menganut sistem presbiterial sinodal. Nah, bahkan kalau kita lihat lebih jauh lagi di Roma, ada yang namanya jemaat rumahan, bukan hanya jemaat per kota. Roma 16 ayat 3-5. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, juga kepada jemaat yang ada di rumah mereka. Nah, teman-teman, ini banyak dipraktikkan di jemaat-jemaat Kristen minoritas. Sebagaimana di Roma pada zaman Paulus, Kristen masih minoritas, dan wilayah pelayanan itu terlalu luas untuk memiliki satu lokasi tunggal untuk beribadah. Jadi jemaat itu dibangun di rumah-rumah, terpisah-pisah jauh. Nah, dari sini kita bisa kembali bertanya, sebenarnya kalau begitu, apa itu kesatuan Kristen? Tentunya kalau kita pelajari baik-baik perjanjian baru, kita nggak akan melihat kesatuan dalam organisasi. Karena terbukti, perjanjian baru memberi kesan kuat bahwa kepemimpinan terjadi per wilayah. Lantas, apa maksud doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 22-23? Apa maksud ini semua? Menjawab ini, teman-teman, kita perlu melihat tulisan lain dari Rasul Yohanes. Apakah di bagian lain Yohanes pernah berbicara tentang kesatuan? Oh, ternyata ada banyak. Jadi Yohanes bukan hanya mendengar dari Yesus tentang harus bersatu, tapi Yohanes juga memberi penjelasan tentang apa itu kesatuan itu. 1 Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu juga yang kami beritakan kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Teman-teman, inilah dasar kesatuan rohani yang bersumber dari persekutuan bersama Allah. Kesatuan Kristen bukanlah tentang kesatuan organisasi, tapi kesatuan dalam relasi vertikal dan horizontal antara kita dengan Allah Tritunggal dan kita dengan sesama yang percaya padanya. Ya, bukan harus di bawah organisasi. Teman-teman, juga ada dalam Yohanes 2 ayat 9-11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Kasih terhadap sesama saudara seiman adalah bukti nyata kesatuan dalam terang. Kebencian memecah kesatuan, kasih memeliharanya. Pertama Yohanes 4 ayat 7-12. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Jika kita saling mengasihi, maka Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kesatuan kasih adalah tanda kehadiran Allah di tengah komunitas Kristen manapun itu. Yohanes tidak menyebut kesatuan secara eksplisit, tetapi konsepnya diwujudkan dalam kasih dan persekutuan. 2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Kesatuan di sini juga dijaga melalui kesetiaan kepada ajaran Kristus, bukan organisasi. Siapapun yang menolak ajaran Kristus otomatis berada di luar persekutuan yang sejati. Amin. Wahyu 7 ayat 9. Sesudah itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba. Ini adalah gambaran kesatuan eskatologis, yaitu kesatuan akhir zaman dari umat Allah yang berasal dari berbagai latar belakang. Nah, teman-teman, itu semua adalah ayat-ayat
dari Rasul Yohanes yang juga bersaksi tentang doa Yesus. Tidak ada satupun keharusan berbicara kesatuan organisasi di bawah Petrus, di bawah Rasul, atau di bawah kepemimpinan di Roma. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Yang ada hanya kesatuan dalam kasih. Ya, 1 Yohanes 4. Kesatuan dalam persekutuan dengan Allah yang benar dan sesama umat Kristen yang beriman kepada Allah yang benar itu. 1 Yohanes 1. Kesatuan dalam ajaran yang benar. 2 Yohanes 9. Kesatuan dalam penyembahan di dalam roh dan kebenaran kepada anak domba saja. Teman-teman, yang namanya kesatuan Kristen itu bersifat organik dan rohani, bukan bersifat organisasi atau lembaga eksternal. So teman-teman, ternyata kesatuan di dalam doa Yesus adalah kesatuan dalam kasih kepada Allah dan kepada umat Kristiani yang percaya kepada Allah yang benar itu, Tritunggal Maha Kudus. Bapa dan Yesus adalah dua pribadi yang satu dalam esensi. Apa esensi Allah? Paus? Kan tidak. Esensi Allah adalah sifat-sifat Allah, kebenaran, kekudusan, kasih, dan keadilan. Dimanapun ada orang Kristen yang hidup dalam persekutuan, yang bersandar pada kebenaran, kekudusan, kasih, dan keadilan, disitulah ada kekristenan yang universal. Jadi kesatuan itu bukan tentang organisasi. Karena percuma juga kalau satu organisasi, tapi ternyata di dalamnya ada kebencian, ada perpecahan. Katolik Roma sendiri, meskipun satu organisasi, tapi di dalamnya ada banyak perpecahan. Ada perpecahan konservatif dan progresif. Konservatif itu bertahan pada doktrin tradisional, seperti ajaran moralitas seksual, liturgi Latin, dan otoritas paus yang kuat. Sedangkan progresif itu mendorong reformasi dalam moralitas, misalnya isu LGBT, ya, kontrasepsi, ekumenisme, dan peran perempuan. Ada juga perpecahan dalam teologi pembebasan versus teologi tradisional. Yang pembebasan itu berakar dari Amerika Latin, menekankan pembebasan sosial dan ekonomi orang miskin, yang sering dipengaruhi oleh Marxisme. Nah, Vatikan ini terutama di bawah pemerintahan Paus Yohanes Paulus yang kedua, juga Benediktus yang ke-16, itu pernah sangat keras terhadap mereka itu. Tapi Paus Fransiskus lebih simpatik terhadap pendekatan itu. Kemudian ada juga gerakan tradisionalis, misalnya SSPX, ya, singkatan dari Fraternitas Imam Santo Pius X. Mereka ini menolak hasil konsili Vatikan kedua, terutama tentang liturgi dan ekumenisme, liturgi baru ya. Mereka juga dianggap skismatis secara de facto, meskipun masih tetap dianggap Katolik, tapi tetap skismatis. Bahkan ada beberapa kelompok yang lebih ekstrim seperti Sedevacantis, yang mengklaim bahwa paus-paus modern sekarang itu paus-paus palsu. Ada juga konflik atas konsili Vatikan kedua, konsili yang terjadi terakhir yang dianggap telah membawa perubahan yang besar, di mana terjadi penggunaan bahasa lokal dalam liturgi yang menggantikan bahasa Latin. Dulu Katolik ini sama seperti Islam. Kalau ibadah harus pakai bahasa Arab kalau Islam, kalau mereka harus Latin. Tapi sekarang sudah bisa pakai bahasa lokal. Ada juga pembukaan terhadap agama-agama lain, bahkan juga Protestan. Pembukaan diri, menerima, menganggap sudah menjadi saudara dalam Yesus begitu. Meskipun sebenarnya masih mereka anggap dikutuk di konsili Tren. Munafik sekali memang ya. Tapi hingga kini teman-teman, sebagian umat dari Katolik sendiri, ada juga para imam, itu menolak atau meragukan otoritas konsili ini. Nah, ini menimbulkan silent schism atau perpecahan diam-diam dalam tubuh Katolik modern. Saya bahkan pernah mendengar live di satu aplikasi, ada perdebatan antara Katolik lawan Katolik terkait hal-hal seperti ini. Lucu kan? Ada juga perbedaan budaya dan regional. Gereja Katolik di Eropa cenderung sekuler dan progresif, sedangkan yang di sekitar Afrika atau Asia itu lebih konservatif. Nah, Paus itu menghadapi dilema global. Dia mencoba untuk menyatukan gereja yang sangat beragam secara sosial, politik, dan teologis. Semua ini membuktikan teman-teman, slogan Katolik itu satu, itu bukanlah satu dalam arti yang memenuhi doa Yesus. Malah hanya menjadi kebanggaan yang sia-sia di hadapan kekristenan non-Katolik seperti kita Protestan. Karena selain bukan itu yang menjadi maksud doa Yesus, kebanggaan itu malah memberi kesan seolah-olah doa Yesus tidak pernah terkabulkan atas seluruh orang percaya padanya. Karena tidak semua orang yang percaya Yesus
adalah orang Katolik toh. Mengatakan bahwa doa Yesus menginginkan kesatuan dalam satu organisasi yang tunggal yang dipimpin oleh Paus, itu seperti mengatakan doa Yesus selama 2000 tahun itu belum pernah terjawab, malah semakin jauh dari jawaban. Karena faktanya semakin hari, semakin banyak jiwa-jiwa yang percaya Yesus bertambah di mana-mana, tapi tidak di bawah Paus Roma, tidak Katolik. Nah, apakah kita sudi menghina doa Yesus bahwa doanya nggak pernah terkabul? Atau kita menganggap Bapa belum menjawab doa Yesus? Kan tidak. Mari kita kembali kepada Alkitab. Kesatuan Kristen adalah kesatuan dalam iman kepada Yesus Kristus, dan dengan demikian juga kesatuan dalam kasih. Karena memaksakan kesatuan di bawah Roma Kepausan telah membuat tangan Roma Kepausan sudah berlumuran darah di sepanjang sejarah. Dan sekarang ini Kepausan Roma semakin dipermalukan oleh mulut Patris Allegro yang berlumuran air liur menghina kekristenan non-Katolik demi kesatuan yang tidak pernah Kristus kehendaki. Bertobatlah Pak Allegro. Jangan mati dengan hati yang penuh kebencian dan mulut yang penuh dengan hinaan kepada gereja lain hanya karena gereja lain tidak berada di bawah rajamu si Paus di Roma. Kepada umat Katolik, saya pribadi minta maaf kalau dalam beberapa tanggapan terhadap segala hinaan dan fitnahan yang diberikan kepada kekristenan non-Katolik, saya sudah mungkin menyakiti hati teman-teman umat Katolik yang gak bersalah. Tujuan tanggapan-tanggapan saya sebenarnya bukan demi menyakiti hati umat Katolik. Tujuan saya membela kritikan dan mengkritisi balik adalah memberikan edukasi dalam rangka menampih tuduhan-tuduhan itu sendiri sambil menunjukkan kepada penuduh apa yang salah dengan sistem yang dipercaya oleh si penuduh. Pembelaan dan kritikan saya kepada Katolik Roma akan terus berlanjut selama masih ada Patris Allegro dengan kebencian kepada kekristenan non-Katolik, khususnya Protestan. Selama itu juga channel saya ini akan saya dedikasikan untuk mengkritisi Roma Katolik. Karena baik juga kan untuk memberitakan Injil dan menyatakan kebenaran firman kepada Allegro dan khususnya para penggemarnya yang banyak di antara mereka tidak mengerti firman. Semoga Tuhan menolong saya. Sekian video ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.